Bab 44. Diunggah oleh baca suara. Bangun, sebuah teriakan menembus telingaku. Udara dipaksa keluar dari paru-paruku ketika Elia memukuli tulang dada dengan kekuatan yang mampu menyadarkan mayat. Saya melemparkan Sylvie yang sedang tidur kepadanya dengan harapan dia akan melindungi saya dari teman sekamar saya yang agresif. Sylvie, sakit. Elia melolong. Seperti yang diharapkan, ikatan kaget saya secara naluriah mulai mencakar wajah Elia sampai dia tenang. Pasti ada cara yang lebih baik untuk membangunkanku selain sakit fisik, gerutuku, menggosok perutku. Kau memberitahuku. Apakah kau tahu betapa sulitnya membangunkanmu? Dan kau menghadiahiku dengan melemparkan Sylvie padaku. Bahkan jika dia tidak dalam bentuk naga penuh, apakah kau tahu seberapa tajam cakarnya? Dia meringis. Ngomong-ngomong, kita akan terlambat jika kamu tidak bergegas dan bersiap-siap. Aku sudah mandi jadi segera angkat pantatmu. Elijah berdiri di atas tempat tidurku, mendorongku dengan kakinya. Ayo mandi, Sylv. Aku pura-pura bersemangat ketika aku meraih rekanku dan menuju ke kamar mandi. Tidak, Papa, aku tidak mau mandi. Saya Klian, Kiwu. Ratapan putus asa dari Sylvie hanya lolos dari telinga yang lain ketika aku menariknya ke dalam. Sylvie sekarang memiliki bulu, atau sisik yang sangat tipis, panjang dan lembut yang sangat mirip dengan bulu. Ini berarti dia menarik kotoran seperti magnet, jadi mencuci dia lebih sering sudah menjadi kebutuhan. Saudaraku, apakah kamu sudah bangun? Eli membuka pintu saat aku berganti pakaian. Bagaimana kamu menyukai otot kakakmu yang hebat? Saya melenturkan tubuh saya dalam berbagai pose. Yang kulihat hanyalah kulit dan tulang, kakak. Dia hanya menggelengkan kepalanya, menatapku dengan tajam yang sepertinya mempertanyakan apakah aku adalah saudara yang sama yang dia kagumi pada hari ulang tahunnya. Ngomong-ngomong, Mom menyuruh kalian bergegas dan berpakaian agar kita bisa makan. Eli menutup pintu di belakangnya tanpa menunggu jawaban. Aku menghela nafas ketika aku mulai mengancingkan bajuku. Dia sangat imut di pesta ulang tahunnya. Anak-anak tumbuh terlalu cepat. Seragam yang dikirimkan Sirus kepada kami tidak terlalu aneh. Bagi saya, itu terdiri dari kemeja putih, rompi abu-abu, tali merah marun yang kami ikat di leher kami di bawah kerah, dan sepasang celana panjang biru tua yang dirancang khusus. Ada juga arloji saku emas yang terpasang pada rantai di saku dada rompi saya, secara keseluruhan memberi saya tampilan yang sangat ilmiah. Seragam Elia, di sisi lain, memiliki desain yang jauh lebih tajam. Blazer hitamnya memiliki hiasan putih yang cocok dengan celana hitamnya. Alih-alih string, ia mengenakan dasi kotak ujung hitam dengan satu garis putih, menunjukkan bahwa ia adalah siswa tingkat 1. Dengan kemeja putihnya di bawah dan lencana dengan pedang yang disilang dan tongkat terukir di saku dada, dia tampak gagah. Iklan. Alih-alih alat yang biasa dibawa oleh tukang sulap, Elia malah membuat band 2 bagian hitam pada jari telunjuk dan cincinnya. Kedua band ini dihubungkan oleh rantai hitam tipis, yang memberinya tampilan yang sangat gothik, terutama sekarang dia baru saja membeli kacamata baru yang sedikit lebih modis. Dia menjelaskan kepada saya bahwa ini akan menjadi debutnya dalam mencari pacar sehingga dia sangat bangga dengan penampilannya, meskipun dia selalu menggerutu tentang betapapun kerasnya dia berusaha, dia akan selalu berada dalam bayanganku. Saya memberinya pundak tak berdaya, tetapi saya mencatat mental untuk berterima kasih kepada ibu dan ayah saya atas gen mereka nanti. Memandang baik-baik Elia dan diriku di cermin, aku tahu seberapa besar kita telah matang secara fisik. Elia yang dulu kutu buku dari 2 tahun lalu sekarang hilang, penampilan yang jauh lebih tajam dan lebih dingin menggantikannya, yang anehnya bertentangan dengan kepribadiannya. Sedangkan untuk diriku sendiri, mataku adalah warna safir kaya yang hampir tampak bercahaya, rambutku warna kemerahan menyala yang kontras dengan mataku. Mata kebiruan dan rambut kemerahan membuat saya menyadari betapa kebetulan semua itu. Bagaimana kemungkinan ciri-ciri saya yang selaras dengan 2 elemen dasar yang paling saya kuasai? Wajah saya jauh lebih lembut dibandingkan dengan wajah Elia, tetapi meskipun lembut dan baik, wajah mereka juga tampak tenang dan elegan. Saya mengamati wajah saya seolah itu bukan milik saya. Bahkan setelah 12 tahun di tubuh ini, saya belum terbiasa dengan penampilan saya dibandingkan dengan wajah yang agak normal di dunia lama saya. Apakah kamu yakin telah membuat pilihan yang tepat, Art? Aku tidak percaya kamu ingin masuk sebagai penyihir sarjana. Kupikir kamu pasti akan masuk sebagai penyihir perang seperti aku, kata Elijah sambil menata rambutnya. Rambut hitam lurus langsing yang ia miliki sekarang lebih pendek dan ditata ke samping. Dan aku tidak percaya salah satu alasan utama kamu ingin menghadiri Sirus sebagai murid penyihir adalah karena memiliki gadis-gadis yang lebih manis. Aku menepuk punggungnya dengan kuat sambil memberinya senyum mesum. Diam, tonton saja. Elia yang baru dan lebih baik akan populer dan menemukan pacar yang hanya bisa membuatmu ngiler karena cemburu. Dia menyesuaikan blazernya, memandangi dirinya sendiri untuk terakhir kalinya. Jelas puas dengan penampilannya, dia berjalan menuju pintu sementara aku mengikutinya. Sylvie melompat-lompat di atas kepalaku dan cakar-cakar kecilnya mencengkeram kulit kepalaku untuk tetap mencengkeramku, membuatku sedikit khawatir sehingga aku bisa botak sebelum waktunya. Butuh waktu kalian cukup lama untuk bersiap-siap. Siapa yang kalian coba untuk mengesankan? Ibuku mengibaskan jarinya ke arah kami sementara Tabitha, yang mengenakan celemek yang cocok dengan ibuku, mulai tertawa.
Selamat pagi, nak. Cepat dan makan. Lilia akan naik ke atas panggung untuk orientasi karena dia bagian dari OSIS. Dia mungkin gugup sekarang jadi pastikan kamu mendukungnya. Tabitha duduk di seberang kami berikutnya untuk ibu dan Ellie. Aku melihat kalian berdua mengenakan kalung yang kuberikan padamu, kataku sementara mulutku masih penuh dengan oatmeal dan buah. Yup, mengapa aku tidak melakukannya padahal perhiasan itu begitu indah? Kuharap ayahmu memiliki setengah indera yang kau miliki, desah ibuku, mengotak-atik ornamen Phoenix Swim. Semua temanku cemburu karena betapa cantiknya itu. Pastikan untuk membuatkan aku barang-barang seperti ini lagi, oke Brother. Ellie membungkuk ke depan di kursinya ketika dia berbicara dengan penuh semangat. Tentu, aku menolak, mencoba menghitung dengan tepat berapa harga liontin itu sebenarnya. Bibi Alice, apakah kamu keberatan menyembuhkan wajahku sebelum kita pergi ke sekolah? Aku tidak ingin debutku di sekolah menjadi salah karena goresan kucing ini. Elijah mengalihkan pandangannya ke Sylvie yang menjulurkan lidahnya sebagai balasan. Masih bertarung dengan Sylvie, ibuku nyengir, kemarilah dan biarkan aku melihatnya. Dia meletakkan tangan di depan wajah Elia dan membisikkan nyanyian yang samar sampai sebuah cahaya mulai keluar dari ujung jarinya. Beberapa saat kemudian, goresan kecil di wajahnya menghilang ketika Elia mendesah. Terima kasih, Bibi Alice. Elijah bersandar di kursinya dan terus makan sarapan. Ayahku masuk, cukup jelas dia telah berlatih dari butiran-butiran keringat yang mengalir di wajahnya. Maaf aku terlambat untuk sarapan. Aku sedang berada di tengah-tengah terobosan kecil. Dia dengan bersemangat duduk dan memandangi Elia dan aku. Wow, kedua putraku sudah pergi ke sekolah. Aku tidak percaya. Sepertinya kita membesarkan Arthur dengan baik. Benar sayang. Ayah saya tersenyum lebar. Apa maksudmu, kita? Akulah yang membesarkannya? Ibuku mendengus, memberinya senyum licik. Kurasa satu-satunya saat aku membesarkan anak-anakku adalah ketika mereka mendapat masalah. Ayahku mengangkat alis. Selama kamu tahu, kata ibuku tanpa basa-basi, menyebabkan seluruh meja tertawa. Satu-satunya yang hilang adalah Vincent dan Lilia. Lilia harus pergi ke sekolah beberapa hari sebelumnya karena dia harus melakukan beberapa pekerjaan untuk Dewan Siswa tetapi Vincent semakin sibuk akhir-akhir ini karena dia adalah bagian dari komite manajemen untuk kapal, di Chateau, berlayar hari ini. Aku cukup terkejut ketika kamu mengatakan bahwa kamu ingin menghadiri Sirius sebagai seorang sarjana penyihir, Art, ayahku membesarkan sambil membungkus telurnya. Iya, keduanya adalah pilihan yang baik tetapi, pada akhirnya, para penyihir pertempuran adalah yang mendapatkan semua kemuliaan, Tabitha menghela nafas. Lilia juga seorang penyihir pertempuran meskipun ada ketidaksetujuan dari Tabitha dan Vincent. Keduanya ingin Lilia menjadi mage sarjana karena itu akan jauh lebih berbahaya di masa depan tetapi Lilia gigih membuat nama untuk dirinya sendiri. Aku masih akan mengambil beberapa kelas umum tentang bertarung mana kapan saja aku bisa mengendurkan ototku tetapi tidak banyak yang bisa kupelajari jika itu hanya taktik bertarung, aku terkekeh. Tidak banyak yang bisa dipelajari. Jika ada siswa yang mendengar kamu mengatakan itu, kamu akan dipukuli, jangan tunggu, jika bahkan bisa mengalahkanmu. Elijah hanya tertawa pada dirinya sendiri ketika memikirkan pembantaian yang akan dilakukan sekolah kalau ada yang berkelahi dengan saya. Tolong kendalikan dirimu, Arthur. Ada anggota keluarga yang sangat berpengaruh yang menghadiri sekolah itu. Kau tidak ingin membuat masalah untuk keluarga Tabitha, ibuku mencaci, wajahnya dipenuhi dengan kekhawatiran. Jangan khawatir, aku akan dipastikan hanya memukuli orang-orang secara moderat. Aku memberi hormat sambil mengisi wajahku dengan lebih banyak oatmeal, Sylvie mencuri buah yang dicampur ke dalamnya. Ibuku hanya menggelengkan kepala tetapi ayahku tertawa, tepat ketika seorang pelayan masuk. Arthur, Elijah, pengemudi mengatakan bahwa kita harus pergi sekarang jika Anda akan datang tepat waktu untuk upacara orientasi, katanya sambil membungkuk. Baiklah, kita berangkat. Elia menghabiskan gigitan terakhir hamnya dan memasukkan beberapa sayuran ke dalam mulutnya sebelum berdiri dan meluruskan blazer hitamnya. Aku berdiri dan berjalan mengitari meja ke tempat ibuku dan Ellie duduk. Bu, Ellie, sebelum aku pergi, aku ingin kalian menunjukkan jari telunjukmu sebentar. Hah, ibuku menatapku, bingung, tetapi bagaimanapun juga menunjukkan jari telunjuknya sementara adik perempuanku tanpa ragu mengikutinya. Aku mengambil tusukan cepat di kedua jari telunjuk mereka dengan jemari mana di jariku, hanya cukup untuk tetesan darah terbentuk di ujung jari mereka. Letakkan darah di kalung. Keseriusan dalam suaraku membuat mereka diam-diam mengakui meskipun kejutan awal mereka. Mereka berdua meletakkan jari telunjuk mereka di kalung masing-masing dan darah di ujung jari mereka langsung terserap ke dalam permata. Kalung ini sekarang terikat padamu jadi hanya kalian berdua yang bisa memakainya. Mereka akan melindungimu untuk berjaga-jaga kalau aku atau tidak ada di sana, tapi tetap amankan dirimu saat aku pergi, oke? Saya memberi mereka berdua pelukan yang kuat dan saudara perempuan saya menangis sedikit. Aku memeluk ayahku dan Tabitha juga, ayahku memegangiku dengan kuat di lengannya yang kuat. Jadilah anak baik, dan jangan khawatir tentang kita, kata ayahku. Ayo kunjungi kapan saja kamu bisa dan tetap berhubungan. Ibu saya menambahkan sebelum membiarkan kami pergi. Bye brother, selamat tinggal Elia. Aman, adik saya berteriak kepada kami ketika kami berjalan menuruni tangga. Bagasi Anda ada di bagian belakang gerbong.
Sopir membungkuk dan membuka pintu bagi kami berdua. Tujuan, Akademi Sirus. Elia mengarahkan jarinya ke langit seolah membuat deklarasi sebelum masuk ke dalam gerbong. Aku hanya bisa tersenyum, melihat kembali ke rumah lamaku, ketika aku melangkah masuk ke gerbong yang akan membawaku ke rumah baruku. Garis bawah 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 garis bawah. Perjalanan ke Akademi Sirus tidak terlalu lama karena berada di kota yang sama, tetapi kampus itu sendiri sangat besar, jadi masuk melalui gerbang utama membutuhkan waktu. Ada banyak gerbong lain yang dihias secara luar biasa, beberapa di antaranya 2 kali lipat gerbong biasa, dengan binatang buas mana yang menarik mereka. Benar-benar banyak pamer, gerutu Elijah ketika dia melihat murid-murid yang tampak sombong, dengan percaya diri keluar dari gerbong, dengan senjata-senjata berhias untuk menandakan bahwa mereka adalah tukang sulap atau penambah daya. Gerbong kami juga cukup mewah, tapi itu dari sudut pandang rakyat jelata. Dibandingkan dengan kereta-kereta besar keluarga besar yang didekorasi dengan mewah, mobil kami tidak begitu menarik. Kami telah tiba, Tuan Arthur, Tuan Elijah. Pengemudi itu membuka pintu untuk kami dan kami melangkah keluar, kami berdua menghirup udara kampus. Udaranya terasa sama di sini. Kupikir itu akan terasa lebih enak, kata Elia sambil memukul bibirnya. Jangan bodoh. Bunda Sucidari, rahang Elia terjatuh saat dia memandang ke atas bangunan di depan kami. Bangunan putih besar yang memiliki tanda-tanda terpahat menutupinya bahkan membuat saya heran. Ayo masuk. Aku menyentakkan Elia kembali ke akal sehatnya dan kami berjalan bersama siswa baru yang menghadiri sekolah ini untuk pertama kalinya. Begitu masuk, aku meringis oleh betapa kerasnya itu. Ribuan siswa yang bersemangat mengobrol pergi, beberapa dengan teman-teman mereka datang, beberapa dengan orang-orang yang mereka temui untuk pertama kalinya. Biarkan temukan kursi. Saya perlu berteriak agar Elia, yang berada tepat di sebelah saya, mendengar. Akhirnya, kami menemukan kursi di tengah auditorium dekat barisan belakang. Melihat sekeliling dengan lebih hati-hati, aku terkejut melihat berapa banyak kurcaci dan elf yang kulihat, mengobrol dengan orang-orang di sekitar mereka. Wow, aku belum pernah melihat elf penuh sampai sekarang. Sepertinya benar bahwa ketiga ras dapat sepenuhnya menghadiri akademi ini sekarang. Elia bersemangat melihat sekeliling, mencari calon jodoh di antara kerumunan. Aku hanya bisa menggelengkan kepalaku pada perilaku yang diharapkan, tidak dapat melihat siswa ini sebagai apapun selain anak-anak kecil. Bosan melihat sekeliling saya memusatkan perhatian pada tahap di mana itu masih kosong kecuali untuk satu podium. Tiba-tiba, kekaburan yang tajam terfokus pada bentuk dan saya melihat Direktur Gutski berdiri di belakang podium. Dia tidak mengenakan topi besar yang biasanya dipakai oleh para conjurers seperti yang dia lakukan terakhir kali kami bertemu hampir 4 tahun lalu. Sebagai gantinya, dia mengenakan lingkaran putih elegan yang cocok dengan jubah putihnya, tampak jauh lebih halus daripada kesan seperti penyihir yang dia berikan pada pertemuan pertama kami. Sutradara Gutski memejamkan mata, tetapi ketika dia membukanya, dia sepertinya mengintip langsung ke arahku, membuatku menggigil. Sambil tersenyum, dia mengangkat tangannya perlahan-lahan sementara matanya tetap terkunci pada tanganku. Pada saat ini, lebih banyak dari tahun-tahun pertama yang datang memperhatikannya dan mulai berbicara lebih keras, beberapa bersorak, tetapi ketika tangan Direktur Gutski mencapai tingkat kepalanya, tiba-tiba, semuanya menjadi sunyi senyap. Melihat sekeliling, semua orang memiliki ekspresi terkejut, karena sementara bibir semua orang bergerak, tidak ada suara yang terdengar dari siapapun yang hadir. Maafkan saya atas kekasaran saya tetapi saya benci berbicara. Tidak baik untuk tenggorokan saya, tidak, katanya dengan suara yang menyenangkan yang, meski lembut, terdengar sangat jernih, bahkan dari sini di barisan belakang. Saya menyambut semua orang di sini, para pemimpin masa depan, cendekiawan, dan pusat kekuatan di Caten, ke akademi yang sederhana ini. Saya Cynthia Gutski. Tolong panggil saya Direktur Gutski dan jangan takut untuk mengatakan halo ketika saya berjalan-jalan di kampus. Saya tidak pandai dengan pidato jadi saya berdiri di sini di depan Anda penyihir hari ini untuk menyapa, dan memperkenalkan kepada Anda Dewan Siswa yang mewakili akademi ini dan mengambil bagian dalam membuat keputusan penting bersama dengan saya. Tolong beri mereka sambutan hangat. Dia melambaikan tangan terangkat dan satu demi satu, anggota Dewan mulai berjalan keluar. Saya pertama kali melihat Jarod berjalan dengan penuh percaya diri, menatap lurus ke depan, wajah bocahnya yang cantik menimbulkan gelombang jeritan nyaring dari para gadis di antara hadirin. Di belakangnya, seorang lelaki yang sangat ceria dan ceria keluar melambai ke arah hadirin dan tersenyum kepada kami. Lihat, ini Lilia, kita harus bersorak. Elia berdiri dan berteriak di bagian atas paru-parunya dan aku mengikutinya, meneriakkan namanya juga.
Sikapnya yang pemalu tidak terlihat dimanapun saat dia berjalan dengan tenang menuju pusat panggung, di mana dia memberi busur kecil di setiap arah. Tidak mungkin dia bisa melihat kami atau melihat sorak-sorai pribadi kami, tetapi kami masih memberikan segalanya untuk menghibur teman kami. Di belakangnya berjalan keluar seorang siswa tinggi dengan poni panjang berpisah. Wajahnya membeku menjadi sesuatu yang tampak seperti seringai keras dengan tatapan tajam yang tampaknya memandang rendah semua orang, memberinya penampilan yang agak sombong. Meskipun sorakan untuknya tidak sekeras Jarod atau lelaki yang periang, ia, bagaimanapun, berjalan dengan anggun. Akhirnya, yang terakhir tiba sebenarnya membuat orang banyak diam. Rambut perak metalik yang tidak salah memantulkan cahaya di auditorium memberinya cahaya yang tenang saat kulitnya yang berwarna krem membuat anak-anak di sekitarku melongo. Dia berbalik menghadap hadirin sehingga matanya yang bulat dan biru kehijauan menangkap hati setiap anak lelaki di auditorium ini. Dia baru berusia 13. Benar. Saya kesulitan mempercayai gadis yang tidak bisa saya lihat karena lebih dari seorang anak yang cukup matang untuk membuat saya lengah. Wajahnya masih mengandung kepolosan kekanak-kanakan, tetapi cara dia membawa dirinya sendiri membuat saya ragu bahwa ini adalah gadis yang sama yang saya kenal sejak hampir balita. Meski masih sedikit lebih tinggi dari Lilia, dia sedikit lebih pendek dari pria yang tampak serius di sebelahnya, tetapi posturnya membuatnya tampak lebih besar dan lebih besar daripada orang lain di atas panggung. Sambil membungkuk dalam-dalam, dia bangkit kembali sambil menyelipkan sebagian rambutnya di belakang telinganya yang runcing, wajahnya tanpa emosi seperti boneka. Namaku Tesia Eralit, dan aku merasa terhormat berdiri di sini sebagai Presiden Dewan Siswa Akademi ini.